Pergi ke pantai nak injak pasir, masukkan kerang, toples ditutup. Aku tak berduit nak nonton konser, bagus aku nonton Coldplay di YouTube. Itu. Ni ramai orang bawa tiket ni. Kau dapat tak tiket kemarin tu? Tiket apa pula ni? Tiket Coldplay konser kemarin. Orang main viral tu ya, sampai orang robot-robot dia. Padakan aku nak awal tiket dia. Bagus gak aku nyicil hutang mak aku. Dah banyak dah hutang aku dengan mak aku tu. Ni HP aku ni belum lunas dari kemarin. Allah Akbar. Nyicil. Belum lunas tu? 3 tahun. Belum nyicil. Pergi siang panas pakai jaket dipakai pergi berlebar. Usah nak lagak-lagak kita uang tiket kalau hutang jak belum nak terbayar. Tengok kawan aku ni mantap dia. Yalah, menurut kau ya kan. Bukan enggak 100 200 harga tiket tu. Pergi ke pantai nak injak pasir, masukkan kerang, toples ditutup. Aku tak berduit nak nonton konser, bagus aku nonton Coldplay di YouTube. Itu. Ngomongan konser. Konser apa yang pernah kau tonton ni? Kalau konser sih, aku terakhir nonton tu masih kecil sih, aku ikut mak bapak aku. Masih kecil? Konser Inul. Inul? Seru dangdut tu ya? Dangdut di Kijing anak dulu. Kijing? Jauh ya? Itu tu siapa-siapa yang datang di band musiknya tu? Itulah Inul, Lucky Inul. Sama band-band dia lah, tak kenal kat aku dulu tu, masih kecil aku. Kecil ya? Okay. Kalau kau ni? Aku ni nonton konser bisa dibilang lumayan sering lah. Sering. Kalau aku suka konser, suka konser di Pontianak ni. Terakhir kali tu aku nonton konser ni pas yang di Kubu tu, Kahitna. Wih. Anak-anak konser kan ya? Tak gak. Kau tu kadang-kadang untuk self reward lah ibaratnya kata anak-anak sekarang ni kan. Healing gitu. Healing ya? Healing. Apa hal yang paling kau suka pas nonton konser tu? Hal yang aku suka nonton konser tu, ya kita bisa ngumpul sama kawan-kawan kan. Kita bisa ya relaksasi lah antara. Biasanya konser tu kan diadakan tu akhir pekan. Jadi untuk menghibur diri dari kita udah capek Senin sampai Jumaat, Sabtu Minggu nonton konser. Misalnya kalau ada konser. Pas gak ada duit ya kan, nonton pergilah. Kalau tak ada konser biasa ngapalah awak ni? Tidurlah di rumah biasa tu. Duit tak ada gak kan? Sebaliknya ni, apa hal yang paling tak kau suka pas nonton konser? Kalau konser yang aku tak suka tu, pertama tu apa? Hujan. Jadi kan riuh tak seru kan. Kita dah pakai baju bagus, tiba-tiba pakai mantel plastik tu kan. Muruk jadi kan. Baju dah lawa, pakai sepatu apa. Tu rasa ni kayak untuk konser Coldplay tu. Apa yang kita tak suka? Calok. Harga tiket yang segini jadi mahal gara-gara calok. Itu kan tak seru kan kita kalau ibaratnya kita war tak dapat. Jadi ada orang yang ambil untung dari kesenangan kita tersebut. Biasa kalau kau nonton konser ni dengan siapa lah biasa kau datang? Tergantung gak sih. Biasa aku nonton konser sama kawan-kawan aku. Padahal gak sama Ayang. Kau ada Ayang ya? Ada Ayang. Berapa Ayang kau? Satu je. Satu? Yang sah satu ya? Yang sah? Satu ya. Yang sah tu udah nikah? Yang jelas. Berarti banyak yang tak jelas ni? Yang ngomongkan masalah konser ni. Sekarang ni kan lagi booming konser Coldplay. Orang-orang pada war tiket di mana-mana. Dah dapat belum tiketnya kau? Tak men. Harga tu mahal men. Kan 100-200 tadi yang aku jelaskan dari awal tu kan. Iya betul kak. Pada beli tiket itu bagus aku ini ya beli sepeda. Beli sepeda. Kalau misalnya belum minta ya sama bos kau tu kali gak dikasih. Bos kita ni banyak ni yang di depan tu, yang karaoke tadi tu. Kali gak tu coba gak minta kali gak dikasih kan. Lucu ya. Ada beberapa kantor ni dan bosnya yang memperbolehkan karyawannya untuk minjam duit ke kantor demi nonton konser Coldplay ni. Wih, keren gak ya kantor ya? Ini ada beritanya nih. Dilansir dari detik.com, ada postingan seorang karyawan yang sempat viral. Postingan itu berisi percakapan dia dengan bosnya yang memperbolehkan dia untuk minjam duit untuk beli tiket konser Coldplay. Nama karyawan ini adalah Nicole. Nah,
Nah, Nicole nih merupakan salah satu dari karyawan Hypefest, sebuah perusahaan branding dan retail. Dia mengunggah email atasannya yang memperbolehkan dia dan karyawan lainnya untuk meminjam duit demi nonton konser Coldplay. Nah, gitulah. Nah, ternyata bosnya ini beralasan karena memang konser Coldplay adalah konser yang bagus dan seru. Maka dari itu, si bosnya nih ingin memberikan kesempatan pada karyawan-karyawannya untuk menonton tiket konser Coldplay dengan cara meminjamkan duit. Alamak, emang betul menurut keterangan Nicole ya. Lingkungan kantor itu pasti sangat menyenangkan dan sangat suportif, ya kan? Keren ya. Tapi nih ya, kalau kira-kira kau dipinjamkan duit dari kantor kayak si Nicole nih, kau mau tak nonton konser Coldplay tu? Kalau dipinjaman sih mau, tapi aku tak pergi. Apa pula tu? Kan dia dah dipinjamkan nih. Tadi kan kau bilang tak ada duit. Pinjamkan apa pula nih? Duit. Beli tiket konser ya. PP pesawat ya tak ada. Itu kan urusan kau. Pokoknya dari bos ni mau pinjamkan gitu. Sama ya men. PP satu kali gaji aku men. Jadi tak ada mau begini? Ada lah. Udah. Ambil duit ya. Itu beli HP baru kan. Pakai hutang. Itu sama gak tutup hutang aku lama, buka hutang yang baru. Tutup lubang layar. Nah, ini ada fakta yang menarik tentang dunia konser di Indonesia nih. Tahu enggak kau? Kapan konser pertama band luar negeri yang ada di Indonesia? Konser orang luar tuh. Yang konser di Indonesia. Konser orang luar yang pertama datang ke Indonesia nih. Mungkin The Beatles kali itu. The Beatles. The Beatles. Salah. Ini ada faktanya nih, dikutip dari voi.id. Apa tuh? Ya. Dulu Presiden Soekarno tidak menginginkan adanya konser musik yang bandnya berasal dari luar negeri. Kamu pula gitu? Nah, menurutnya hal tersebut merupakan penjajahan model baru. Nah, seperti itu. Gitu ya. Dan pada tahun 1975, Indonesia menyelenggarakan konser pertama kali yang didatangi oleh band luar negeri, yaitu Deep Purple. Deep Purple. Awak tahu tak Deep Purple itu apa? Band lah dia. Band, betul tak? Ya. Yang menyelenggarakan konsernya ini di Stadion Senayan, atau sekarang kita kenal dengan GBK. Nanti yang ada nonton Messi ini bang, tanggal 19 nih. Ada di GBK nih. Keren ya. Nah, faktanya konser itu berhasil mendapatkan 150.000 penonton. Banyaknya. Ini data menurut voi.id. Berarti itu datanya real lah ya. Kalah lah ya sama Blackpink. Blackpink tu 70.000 sejak kemarin mereka tu. Tapi tak tahu sih. Aku suka gak Blackpink. Emang kau nonton? Nonton di YouTube. Nonton di YouTube ni ada duit atau enggak ada bang ni, atau tak dapat tiket gak macam Coldplay ni? Enggak lah, Coldplay sekelas Coldplay ada saya tonton apa kayak Blackpink ya? Blackpink. Nah, bahkan konser Coldplay sendiri kapasitasnya aja cuma 77.000 orang. Berarti konser pertama di Purple ini memang hampir 2 kali Coldplay ya. Oke, sekarang kita akan bahas macam mana tips untuk menonton konser. Ada tips datang dari yang suka nonton konser ya. Iya betul. Nah, tips yang pertama nih ya, pastinya akan berguna untuk kawan-kawan yang mau nonton konser. Tidak cuma konser Coldplay aja, tapi juga konser-konser yang lainnya. Tips yang pertama, ini adalah tips yang paling penting dari semua tips yang akan kita bacakan. Yaitu bacakan lo. Aku yang bacakan nih. Nah, tips yang pertama nih, jaga kesehatan. Nah, pastikan bahwa kondisi kalian saat mendekati hari H konser itu dalam kondisi sehat. Betul. Nah, kalau kita pergi konser pas demam kan tak sedap. Kenapa tuh bang kira-kira bang? Gegar lah lutut. Diri ya. Tips yang kedua, itu datang lebih awal untuk menghindari antrian yang panjang. Jadi kan kalau konser tuh open gate nih kan, ada tulisan open gate biasa tuh di rundown tuh kan. Open gate tuh jam 5, jam 4 tuh orang dah datang tuh. Orang-orang yang barisan panggung depan lah tuh. Jadi kan misalnya kalau acara mulai jam 7, lepas maghrib tuh udah ramai dah tuh. Udah ramai dah. Apa lagi konser Coldplay tu ya? 77.000 orang ya. Aku rasa tidak sanak orang tu. Ribut sih itu. Tapi kalau semua orang datang awal, tak ke sama je ya, kan? Sama-sama kena antrian panjang. Iya gak sih? Tapi yang penting tu disiplin masalah waktu. Jadi time management itu. Apa nama? Time management. Manajemen waktu lah kata orang tu kan. Nah, tips yang ketiga nih adalah membawa barang secukupnya.
dan yang penting-penting ya, misalnya dompet, kan, handphone, tiket, tisu, dan barang-barang keperluan konser. Misalnya light stick, tosai minum juga boleh tuh. Coba Bang jelaskan kenapa tuh bisa jadi penting. Karena tuh konser itu akan reward ya kalau kita fokus untuk pertunjukan. Misalnya banyak barang kita bawa nih, jadi itu kita macam rempong lah Bang. Jadi reward sendiri tu. Reward seperlunya lah kita bawa. Jadi kan tak nambah-nambah beban cincin emas berjuta-juta lalu hilang benda tu. Soalnya konser ni crowded suasananya boy. Ya, reward gitu kan. Heboh. Ada hilang nanti barang-barang berharga kan. Betul. Nah, tips selanjutnya nih. Nah, pakailah pakaian yang nyaman. Nah, kenapa harus nyaman tuh? Kenapa harus nyaman? Kita kan kalau nengok orang-orang nonton konser ni bajunya tu macam apa? Kurang bahan. Itu mungkin faktor nyaman dia tu seperti itu. Oh iya. Kalau saya nonton konser tu tak adalah pakai celana jeans kayak gini Bang. Panas kan malam-malam kan pakai celana pendek, pakai selop juga biasa baju. Seru juga ya gaya abang ya. Macam itulah pokoknya. Jadi gunakan pakaian yang senyamannya. Bagus boleh, tapi jangan nggak rempong-rempong benar kan. Iya, senyamannya lah ya, karena konser itu kan akan memakan waktu yang lama kan. Kita loncat-loncat apa kan. Jadi pakaian yang nyaman tuh juga membuat kawan-kawan tuh nyaman juga nonton konser gitu kan. Ini khusus cewek nih, kalau misalnya nonton konser ya Bang, pakai sepatu yang genah-genah ya, jangan yang tinggi-tinggi benar. Konser ini buat undangan kan. Nah nanti kan jauh tuh kan, kalau misalnya kita dari parkiran sampai ke venue itu kan jauh. Belum lagi nonton berdiri berjam-jam kan, sakit lah kaki kalau udah. Jadi pakailah alas kaki itu senyamannya, jangan pakai high heels 3 cm kan, sedang nggak kaki. 3 cm itu gimana? 3 cm gila. 3 cm pendek. Ini ya. Jangan pula demi keren ya kan, kita nggak tahu kenyamanan dari barang itu pakai high heels yang sampai 5 atau 6 cm kan sejengkal. Sakit gak kaki kita kan? Biar nampak tinggi. Sana kalau orang pendek. Betul lah. Kalau orang kayak KPK nonton konser. Kalau saya sarankan kalau KPK buat tangga Bang. Macam mana? Nah, salah satu kekurangan dari sepatu high heel juga tuh, kalau misalnya kawan-kawan ini pendek kan, pakai high heel, takutnya tuh tinjak ke kawannya yang sebelah. Iya betul. Sakit tuh. Sakit gak? Kena tinjak itu tuh kan. Tajam ya. Betul. Ada gak saran saya nih, kalau kita ndak pakai high heels misalnya ndak nampak nih, kita tuh ndak usah ke depan, kita agak ke belakang dikit gitu. Walaupun ndak sedekat sama artis tuh, tapi kita bisa nampak lah venue-nya tuh bisa nampak kita. Itu tips untuk orang yang pendek ya. Orang yang pendek. Dan kalau kita semakin ke depan kan semakin desak kan. Panas, pengap. Itu bisa pingsan nanti. Kan siapa nyusahkan orang nggak kalau pingsan kan? Kita digendong itu, kalau digendong, itu nggak boleh kayak tuh digendong tuh kena marah orang. Iya ke? Iya. Karena menghalang yang di belakang. Yang bayar kan bukan kita seorang kan? Boleh nggak kita bawa jas hujan? Kalau tiba-tiba hujan nih, konsernya kan di Pontianak tuh kebanyakan tuh outdoor. Nggak cuma di Pontianak sih. Nggak cuma di Pontianak betul. Kayak misalnya Coldplay ini kan GBK kan? Pasti ada nggak outdoor kan? Pasti ada outdoor pasti. Gimana tuh kalau misalnya untuk antisipasi terjadinya hujan? Nah, itu juga diperbolehkan. Sedia jas hujan. Sedia sebelum hujan. Sebelum hujan kan? Sedia jas hujan? Sebelum hujan. Mantap. Bukan payung, Dik. Jas hujan. Tapi kalau untuk jas hujan nih, bisa dilihat lagi dari aturan masing-masing konser. Apakah diperbolehkan untuk membawa jas hujan atau tidak? Oke, ada tips selanjutnya nih. Janganlah teman-teman, kalau bisa lah, jangan membawa minuman beralkohol atau bahkan merokok, karena ini dapat mengganggu kenyamanan bersama. Kenyamanan yang lain kan. Main sehat kita boy. No smoking, no drinking lah. Hargailah orang yang di sebelah kan. Betul. Nah, tips yang terakhir nih. Nah, kalau memang bisa, biar ndak susah cari parkir, karena tahulah kan pasti akan numpuk tuh kendaraan tuh. Betul. Nah, pakailah kendaraan umum, misalnya bis, oplate, atau kalau nak cepat tuh bisa naik ojek. Betul. Nah, apa kayak konser Coldplay, bayang nggak ya? 77.000 orang kan? Iya, berapa kendaraan lah tuh yang terparkir tuh? Kira-kira overload nggak? Overload. Belum lagi tahu kita ngantri keluar kan, nyari motor, nyari mobil kan, itu sangat memakan waktu ya. Oke, ini benar sekali. Ini akan membantu teman-teman supaya tak riweh
Tak ribu dalam mencari tempat parkir. Atau selesai nonton konser ni, kita bisa langsung balik dan tak letih untuk mengeluarkan kendaraan di lokasi parkir. Jadi tak ribu lah ya. Pas balik pun tak ada ribu. Balik-balik ya kan, pergi ke halte, pergi ke LRT atau apa kan. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini tentang konser. Kita udah bahas konser musik band barat yang pertama kali di Indonesia. Ada juga cerita kantornya si Nicole nih yang sangat sportif. Dan juga tips kawan-kawan saat akan menonton konser. Nah, ini ada pantun nih. Apa tuh bang? Antri tukar tiket terudu-rudu. Terudu-rudu sampai tersengkak batu. Allah. Kita berdua pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.